Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Jajang Ramadan, kelas 1A PPSI Virtual STKIP Yasika Oki. Nah, apa itu public speaking? Nah, keterampilan ini disebut juga oratory atau orasi. Kalau secara tradisional memiliki arti sebagai tindakan berbicara tatap muka kepada audiens. Sebenarnya bila melihat aktivitas manusia saat ini, bicara di hadapan umum mencakup segala bentuk pembicaraan, baik itu formal ataupun informal kepada audiensnya. Termasuk kegiatan bicara yang direkam sebelumnya kemudian disiarkan dari jarak jauh melalui teknologi, melalui media sosial seperti itu. Nah, public speaking skill juga ialah tentang kemampuan seseorang dalam menyampaikan suatu bahasan di depan umum dengan jelas, sehingga mudah dipahami oleh publik itu. Kemudian dia juga harus menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Tidak hanya seseorang pembicara dalam sebuah seminar saja yang membutuhkan kemampuan ini, bahkan seorang komedian pun itu perlu membutuhkan keahlian ini. Kemampuan public speaking adalah bagaimana seseorang tersebut dapat berbicara dengan baik dan terstruktur, yang diiringi dengan rasa percaya diri. Seorang pembicara yang kurang percaya diri akan membuat audiens merasa kurang nyaman dan bahasa tubuh atau penampilannya, dengan bahasa tubuh atau penampilannya. Hal ini akan berimbas pada topik bahasan yang disampaikan menjadi tidak dipahami dengan sempurna oleh audiens. Kemudian seorang pembicara juga harus memahami secara detail materi yang akan disampaikan dengan melakukan riset yang mendalam terkait pokok bahasan dan juga sumber informasi yang digunakan. Perlu juga kreatif dalam penyampaiannya karena 10 detik pertama akan menjadi penentu apakah seorang pembicara dapat berkomunikasi dengan baik, menarik ataupun tidak. Begitu. Nah, pertanyaannya, mengapa public speaking skill itu penting? Public speaking skill menjadi keterampilan yang dibutuhkan dalam banyak bidang. Meskipun sekaligus tampak mudah dan sebagian orang melontarkan pendapat, kan cuma ngomong saja, gampang. Nah, pada kenyataannya public speaking menjadi salah satu hal yang menakutkan bagi banyak orang, bagi sebagian orang. Bahkan mereka yang gemar berbicara di depan umum pun belum tentu mampu menyampaikan sesuatu dengan jelas, sehingga kurang dipahami audiens. Public speaking tidak hanya bermanfaat untuk karir, tapi juga kehidupan sehari-hari, setidaknya sekali seumur hidup. Akan ada momen di mana Anda harus berbicara di hadapan umum. Misalnya presentasi, memimpin rapat, menyampaikan informasi pada klien-klien, dan lain sebagainya. Skill berbicara di depan umum yang baik itu dapat mempermudah kita semua saat menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal yang lainnya. Selain itu juga menguasai skill public speaking juga dapat membuat seseorang lebih percaya diri. Artinya, jika kita menguasai daripada ilmu public speaking skill, maka kita akan bisa menaikkan derajat kita dibandingkan sebelumnya ataupun dibandingkan orang yang tidak memiliki daripada skill daripada public speaking itu.
Nah, kemudian juga kita perlu mengetahui daripada fungsi dan juga tujuan daripada public speaking itu sendiri. Nah, kalau secara fungsi itu tergantung pada dampak apa yang diharapkan atau dimaksudkan oleh pembicara terhadap audiensnya. Nah, terlepas dari namanya, public speaking seringkali disampaikan pada audiens yang terbatas, baik secara luring maupun daring. Namun demikian, public speaking yang baik akan mengingat bahwa audiens meski jumlahnya hanya sedikit, tetapi bukan massa tunggal yang memiliki sudut pandang satu, tetapi memiliki sudut pandang beragam karena terdiri dari berbagai individu. Nah, tujuannya pun beragam, tidak semua kegiatan yang dilakukan tanpa mempunyai tujuan yang jelas. Begitu juga dengan public speaking, ada beberapa kategori berdasarkan jenis juga tujuannya. Yakni pertama, menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, tujuan ini adalah yang paling dasar dari semua jenis. Informasi yang disampaikan biasanya bersifat umum dan beraneka ragam seperti pengumuman, berita terbaru, penyuluhan dan lain sebagainya. Terutama yang berkepentingan dengan kepentingan banyak orang di sebuah organisasi maupun berkaitan dengan kepentingan publik. Sesuai dengan tujuannya, yakni menyampaikan informasi. Maka pembicaranya dapat dilakukan oleh siapa saja yang ditugaskan sebagai penyampai oleh departemen yang bersangkutan dengan informasi tersebut. Kemudian selanjutnya mentransfer pengetahuan dan wawasan. Nah, tujuan ini tentunya sudah tidak asing dalam kehidupan kita. Contoh mudahnya adalah public speaking yang dilakukan oleh guru, kemudian dosen maupun trainer pelatihan. Tujuannya tentu adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Orang-orang yang kompeten di bidangnya merupakan public speaker yang baik untuk tinjauan ini begitu. Kemudian selanjutnya menyuntikkan motivasi kepada audiens. Nah, ini seorang pembicara yang menggunakan teknik bicara di hadapan umum dengan tepat dapat mengubah cara pandang audiens, bahkan membangkitkan semangat yang nyaris padam seperti mendapatkan suntikan energi baru. Membuat orang yang hampir menyerah itu mampu bangkit kembali setelah termotivasi oleh kata-kata yang disampaikan pembicara itu. Ya, memang tergantung daripada bagaimana cara public speakingnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dapat mempengaruhi daripada audiens. Nah, public speaker yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens ini sering dipakai untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dan bisnis. Nah, oleh karena itu pembicara dituntut untuk mengolah informasi agar mudah dimengerti dan bisa membuat audiens tertarik mendengarkan pokok bahasan yang dibawakan hingga selesai. Nah, yang terakhir itu dapat juga menghibur daripada audiens. Nah, dalam sebuah acara audisi stand up comedy misalnya ya, yang diselenggarakan oleh stasiun televisi swasta, para peserta diberi tantangan membuat garis besar lawakan yang akan dibawakannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komedian juga sebagai public speaker karena berbicara di depan banyak orang. Dia dituntut melakukan perencanaan materi lawakan agar baik dan terstruktur sehingga materi lawakannya dapat tersampaikan dengan jelas dan menarik. Nah, begitulah kiranya pentingnya daripada public speaking. Berikut alasan ataupun tujuannya. Pada intinya ya, public speaking itu perlu seperti itu. Public itu penting untuk kita di zaman sekarang, gitu. Karena mau tidak mau akan ada suatu masa di mana kita memerlukan daripada skill public speaking ini. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.